Selamat pagi adik-adik sekalian. Shalom semua adik-adik, selamat pagi. Senang ketemu adik-adik sekalian di pelajaran 12 dengan judul Aku Tahu Yang Kamu Tidak Tahu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran ini, saya ingin menyapa adik-adik sekalian. Apa kabarnya Ariel, Abi, Ella, Esra, lalu juga Nisha, Nathan, dan juga Sahra. Kami berharap kalian di dalam liburan sekolah ini boleh menikmati liburan ini dengan baik, dan juga selamat untuk Nesia yang sudah lulus ya. Ya, Sudah lulus. Selamat. Sebelum kita mulai pelajaran minggu ini, saya ingin membukanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami mau bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami sepanjang minggu ini, pimpinan Tuhan di dalam hidup kami. Kami juga mau bersyukur untuk adik-adik sekalian yang sudah menerima raport dan juga yang sudah lulus ujian, karena semuanya hasil kerja usaha mereka Tuhan pimpin sehingga mereka memperoleh hasil yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa mengerti, terutama kami mau melakukannya dalam hidup kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran ini, ada Nisha yang akan membacakan ayat-ayat yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16 sampai 34. Silakan Nisha. Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ, dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau mendengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu, apakah artinya semua itu? Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu lain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan,
Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Karena mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek, dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionisius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Kita masuk di dalam pelajaran ini. Di bagian firman Tuhan ini kita akan melihat bagaimana kita akan menelusuri jejak Paulus ke Athena di dalam perjalanan misinya yang kedua, dan tidak disertai oleh Silas ataupun Timotius karena mereka masih berada di Berea. Paulus ada di Athena. Nah, kita melihat ayat-ayat ini, Athena itu adalah sebuah kota di Yunani. Kota ini sangat terkenal dengan julukan kota para dewa. Karena di kota-kota inilah berasal dari pemikir-pemikir yang hebat, kaum intelektual, budayawan, dan juga filsuf-filsuf yang karyanya masih sangat terkenal sampai saat ini. Selain itu juga ketika Paulus berjalan di kota, Paulus melihat banyak sekali patung-patung yang diletakkan di ruas-ruas jalan di kota-kota itu, sehingga kota Athena ini disebut dengan kota para dewa. Dan ketika Paulus menjelajahi kota Athena ini, kita melihat di ayat 16 begitu banyaknya patung-patung berhala-berhala di setiap ruas kota jalan itu, sehingga ayat 16 itu Paulus merasa sedih hatinya. Kita akan melihat bagaimana kemudian Paulus melihat ini, dan kemudian bagaimana Paulus menginjili orang-orang di Athena. Sebelumnya kita akan mendengarkan dulu Nathan yang akan membuat kesimpulan minggu lalu. Silakan Nathan. Dari pelajaran 11 adalah 1. Seperti halnya kita ingin semakin banyak orang percaya kepada Yesus, Paulus juga menginginkan hal yang sama, yaitu berlipat ganda. Nah, berlipat ganda itu bisa diartikan juga sebagai semakin banyak. Jadi dia memiliki sebuah murid bernama Timotius untuk membantunya untuk mengajar dan membuat semakin banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Poin kedua adalah ikutlah menderita dengan Tuhan Yesus. Nah, ikutlah menderita seperti seorang olahragawan, mengikuti peraturan seperti seorang petani. Dan poin ketiga dan yang terakhir adalah ingatlah Yesus Kristus. Terima kasih Nathan untuk kesimpulannya. Kita saat ini akan mendengarkan firman Tuhan, pemaparan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Al. Someone invited Paul to speak at the Areopagus on top of Mars Hill. The Areopagus was a special place where philosophers met to talk and listen to the latest ideas. Such men were considered to be very intelligent and wise. It was an honor to be invited to speak there. Oke adik-adik, mari sekarang kita renungkan poin-poin dari nas yang sudah dibacakan dengan seksama tadi. Terima kasih untuk pembacaan firman Tuhannya. Kita akan masuk ke pokok-pokoknya. Di dalam nas ini, firman Tuhan menunjukkan bagaimana di dalam suatu situasi Rasul Paulus menyampaikan Injil kepada orang-orang. Kisah Para Rasul pasal 17. Di ayat yang ke-18, di situ disampaikan bahwa Rasul Paulus itu kemanapun dia pergi, dia selalu memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitan Yesus. Poin berikutnya adalah di ayat yang ke-30 dan 31. Di situ kelihatan sekali bagaimana Rasul Paulus itu menyampaikan Injil Yesus dan kebangkitannya. Ayat 30 mengatakan, Allah memberitakan kepada manusia, semua mereka harus bertobat. Itu Injil, itu awalnya. Lalu di ayat ke-31 firman Tuhan mengatakan, Ia, yaitu
Allah dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Nah, seorang ini, lihat kata yang berwarna hijau, seorang ini yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Jadi menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Ia, yaitu Allah, memberikan bukti dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Kata dia yang warna hijau ini adalah Yesus Kristus. Jadi di sini Rasul Paulus menyampaikan Injil mengenai Yesus dan kebangkitan Yesus. Pada saat Paulus menginjili, dia selalu berdoa dulu dan didoakan orang. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus memenuhi Paulus. Jadi Roh Kudus bekerja di hati orang-orang yang mendengarkan Paulus menyampaikan Injil Yesus dan kebangkitannya ini. Lalu di ayat ke-34, orang-orang itu kita bisa melihat ada beberapa yang menjadi percaya menerima Yesus. Di antaranya adalah Dionysius dan Damaris. Dan juga orang-orang lain yang bersama-sama dengan mereka, bersama-sama dengan Dionysius dan Damaris yang tadinya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus mengenai Injil Yesus dan kebangkitannya. Itu intinya di situ. Injil dikabarkan, orang-orang percaya karena Roh Kudus bekerja ya. Nah, sekarang kita ingin lihat secara lebih mendetail lagi bagaimana Rasul Paulus bisa sampai ke menyampaikan Injil, lalu sampai ke orang-orang itu menjadi percaya setelah Roh Kudus bekerja pada orang-orang itu dan pada Paulus juga tentunya. Kita lihat mulai dari ayat 24. Nah, kita nanti akan lihat ayat 24 ini sampai ayat 27, di mana Paulus menyampaikan firman Tuhan. Kita perhatikan ayat 24. Tuhan pencipta bumi dan segala isinya. Paulus dengan jelas menyampaikan bahwa Tuhan adalah pencipta bumi dan segala isinya. Terus dia juga dengan berani mengatakan Tuhan tidak berada di dalam kuil-kuil yang ada di kota Athena itu. Lalu selanjutnya di ayat ke-25 dengan jelas Paulus mengatakan Tuhan pemberi hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Jadi di dua ayat itu tadi pernyataan-pernyataan Paulus adalah mengutip firman Tuhan. Paulus menyampaikan firman Tuhan. Di ayat yang ke-25 Paulus juga mengatakan Tuhan tidak oleh tangan manusia. Tuhan tidak dilayani, tidak dibuat, tidak diadakan oleh tangan manusia. Jadi tanpa kompromi dia katakan itu kepada orang-orang di Athena. Lalu di ayat 26 Paulus mengatakan dari satu orang ia menjadikan semua bangsa dan umat manusia. Satu orang ini kita lihat kata-kata yang berwarna hijau yang dimaksud adalah Adam. Jadi dari satu orang ia, yaitu Tuhan, menjadikan semua bangsa dan umat manusia. Jelas yang disampaikan oleh Paulus bahwa Tuhanlah yang menjadikan semua bangsa dan umat manusia. Lalu di ayat yang ke-27 dengan jelas juga Paulus mengatakan supaya manusia mencari dia, yang dimaksud dia adalah Tuhan. Supaya manusia mencari Tuhan. Jadi Paulus menyampaikan firman Tuhan di ayat 24 sampai 27 ini dengan jelas dan tanpa kompromi. Itu dilanjutkan oleh Paulus di ayat yang ke-29. Di situ firman Tuhan mengatakan kita berasal dari keturunan Allah. Kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan manusia. Tanpa kompromi Paulus mengatakan itu. Dengan kata lain, penyembahan berhala itu tidak boleh. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Nah, dari situ kita akan mempelajari suatu istilah baru yang namanya adalah kontekstualisasi. Ini Paulus yang melakukan kontekstualisasi. Apa itu kontekstualisasi? Yaitu pada saat seseorang memakai latar belakang, baik itu latar belakang kepercayaan, latar belakang kebudayaan, latar belakang ilmu pengetahuan, dalam rangka orang ini ingin menyampaikan sesuatu yang ingin disampaikan oleh orang yang mengekspresikan ini dibungkus oleh latar belakang dari orang yang dia sedang tuju, yaitu latar belakang kebudayaan, latar belakang kepercayaan, latar belakang ilmu pengetahuan. Itu namanya kontekstualisasi.
Pertama, kontekstualisasi yang terjadi adalah di ayat yang ke-23. Saya akan bacakan. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah. Jadi mezbah ini tempat orang memuja dewa-dewa, yaitu kepercayaan mereka seperti itu. Aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Paulus mempergunakan kepercayaan orang-orang di Athena saat itu, yaitu menyembah dewa-dewa melalui patung-patung itu. Paulus mempergunakan patung-patung itu untuk memperkenalkan Yesus. Kalimat terakhir itu, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Yang kuberitakan kepada kamu, dia berbicara mengenai Yesus. Kontekstualisasi yang kedua adalah dari ayat yang ke-28. Saya akan bacakan. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Nah, kita perhatikan bagaimana kontekstualisasinya. Pertama, Paulus mengutip dari pujangga Yunani yang terkenal pada saat itu. Di kalimat yang bagian pertama di ayat 28. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Ini kalimat yang terkenal pada masa itu. Dan ada di karya sastra dari salah satu pujangga terkenal di Yunani. Pujangga itu namanya Epimendes. Dia hidup di abad ke-6 sebelum Kristus. Yang kedua yang dikutip oleh Rasul Paulus adalah kalimat yang terakhir. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Dan ini dikutip dari pujangga Yunani, namanya siapa Bu Koni? Aratus. Namanya Aratus. Dia hidup di abad ketiga sebelum Kristus. Jadi Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan, yaitu sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Kemudian sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Yang mana itu tersurat dan tersirat di dalam firman Tuhan. Tapi pada saat dia menyampaikannya sedemikian rupa sehingga orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ini merasa tidak asing dengan perkataan si Rasul Paulus ini. Karena kalimat itu ada juga di karya-karya sastra pujangga-pujangga Yunani. Yang pada saat itu semua orang yang mendengarkan Paulus berbicara mengenai firman Tuhan ini menyadari betul bahwa kalimat itu adalah juga ada di karya sastra pujangga-pujangga mereka. Jadi kita ingat urutannya tadi. Di ayat 24 sampai ayat 27 firman Tuhan disampaikan. Dilanjutkan di ayat 29 Paulus menyampaikan firman Tuhan. Kemudian di ayat 23 di situ ada kontekstualisasi yang kita bicarakan tadi. Kemudian barulah Rasul Paulus masuk ke Injil Yesus, yaitu ayat 30 dan 31 tadi yang sudah kita baca. Di situ Paulus menyampaikan Allah memberitakan kepada manusia semua mereka harus bertobat. Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang warna hijau itu. Seorang ini adalah Yesus yang telah ditentukannya. Ia memberikan bukti dengan membangunkan dia yang dimaksud sini adalah Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan setelah Injil disampaikan, Roh Kudus tentu bekerja dari awal sampai akhir penyampaian daripada Injil itu. Bahkan sebelum Paulus berbicara di depan orang banyak itu, banyak orang yang mendoakan. Sebelum Paulus masuk ke Athena, banyak orang yang mendoakan. Dari doa-doa itu Roh Kudus bekerja. Kemudian kita lihat di ayat yang ke-34, beberapa orang menjadi percaya pada Yesus. Termasuk diantaranya Dionysius dan Damaris. Nah, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, begitulah firman Tuhan dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Nah, kita mau memperhatikan dua hal penting di dalam renungan firman Tuhan tadi. Pertama adalah bahwa Paulus di dalam menyampaikan Injil, dia selalu yang dia bicarakan, yang dia sampaikan, yang dia beritakan, yang dia khotbahkan, selalu mengacu ke firman Tuhan. Dan pada saat dia mengacu ke firman Tuhan, dia lakukan itu dengan jelas dan tanpa kompromi. Kalau firman Tuhan bilang tidak, dia akan katakan tidak. Itu poin pertama yang perlu kita perhatikan dan ingat dan kita praktekkan. Kedua adalah
Paulus mengekspresikan kepeduliannya akan latar belakang kepercayaan dan kebudayaan dari orang-orang yang sedang dia jangkau dengan Injil. Jadi Paulus peduli akan latar belakang kepercayaan dan latar belakang kebudayaan dari orang-orang Athena yang sedang dia jangkau dengan Injil. Dua hal itulah yang akan kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kita menyampaikan Injil. Adik-adik ingat di pelajaran-pelajaran yang lalu bahwa penyampaian Injil itu bukan hanya kepada orang-orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus, tapi kepada semua orang, termasuk orang-orang yang sudah percaya. Nah, di dalam kita menyampaikan Injil, kepada siapapun kita sampaikan, kita harus mengingat bahwa pembicaraan kita mengenai Injil atau sebelum menuju ke Injil, mengenai firman Tuhan, sebelum menuju ke firman Tuhan, tidak boleh lepas dari konteks firman Tuhan itu sendiri, yaitu ayat-ayat yang ada di Alkitab kita. Dan ingat, pada saat kita berbicara mengenai konteks firman Tuhan, mengenai ayat-ayat yang ada di Alkitab, kita harus lakukan dengan jelas dan tanpa kompromi. Kalau firman Tuhan bilang tidak, kita harus menyampaikannya tidak. Dan yang kedua adalah kita harus peduli dengan latar belakang dari orang-orang yang kita ajak bicara mengenai firman Tuhan, atau sedang kita nasihati dengan firman Tuhan, atau kita sedang memberitakan kesaksian kita mengenai Tuhan Yesus, mengenai Injil. Kita harus peduli dengan latar belakang kepercayaan mereka. Kita harus peduli dengan latar belakang kebudayaan mereka. Dan dengan kepedulian itu kita bisa memilih firman Tuhan yang kalau mereka, orang-orang ini mendengar, di telinga mereka, di pikiran mereka, firman Tuhan yang kita nyatakan ini, yang kita kutip dari Alkitab ini, tidak asing lagi bagi telinga dan pikiran mereka. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Nah, jadi begitulah firman Tuhan untuk hari ini adik-adik, dan juga penerapan firman Tuhan untuk hari ini. Yang penting adalah pada saat kita menyampaikan Injil Yesus ini, kita harus berdoa. Kita minta orang-orang mendukung kita di dalam doa. Dengan demikian Roh Kuduslah yang akan bekerja pada saat kita menyampaikan firman Tuhan, pada saat kita memberitakan Injil, pada saat kita melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, mengekspresikan Injil di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, adik-adik, kita masuk dalam ayat hafalan minggu ini, yaitu dari Kisah Para Rasul 17 ayat 23. Ella akan menghafalnya bagi kita sekalian. Kisah Para Rasul 17 ayat 23. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Kisah Para Rasul 17 ayat 23. Terima kasih Ella. Kita akan menutup pelajaran minggu ini, dan sebelumnya saya mengingatkan minggu depan adalah pelajaran terakhir yang merupakan pelajaran gabungan. Nah, kita akan melihat seperti apa pelajaran gabungan nanti minggu depan. Ya, kita akan berdoa. Terima kasih Bapak untuk pelajaran minggu ini yang mengajarkan kepada kami sekalian supaya kami peka terhadap setiap peluang yang disediakan Tuhan, di mana kami bisa mengabarkan tentang Injil Tuhan. Kami mau bersyukur kalau kami boleh punya kesempatan minggu yang akan datang memberitahukannya kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Terima kasih Bapak untuk sekali lagi untuk pelajaran hari ini, dan terima kasih juga untuk kebaikan Tuhan, penyertaan dan pimpinan Tuhan yang akan menyertai kami sepanjang minggu depan ini. Karena hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sampai minggu depan adik-adik. Tuhan berkati.